Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai setelah seluruh warga desa Konoha berhasil diamankan ke dalam dimensi miliknya. Boruto kembali merasakan dorongan kuat dari Jougan. Kali ini, cahaya yang membimbingnya tidak lagi berwarna putih kebiruan seperti sebelumnya, melainkan berubah menjadi kuning keemasan yang tenang namun terasa berat. Dalam kondisi itu, Boruto sudah berada sangat dekat dengan tubuh Otsutsuki. Tangannya menusukkan Shiden tepat ke tubuh lawan sambil berkata dengan suara datar namun tegas, "Sepertinya seranganku berhasil mengenai tubuhmu. Aku penasaran, setelah ini apakah kau masih punya kejutan lain yang bisa kau tunjukkan kepadaku?" Otsutsuki yang tertusuk tidak langsung menunjukkan rasa sakit. Ia justru menatap Boruto dan menjawab dengan nada meremehkan, "Kau bisa memindahkan begitu banyak manusia ke dimensi lain dengan kekuatan matamu. Itu cukup menarik. Tapi sepertinya makhluk menjijikan yang bersemayam di dalam matamu mulai bereaksi karena kehadiranku." Mendengar itu, Boruto menyipitkan matanya dan membalas, "Jadi kau tahu tentang kekuatan ini? Kalau begitu, sebelum aku menghancurkanmu sampai tak tersisa, bisakah kau menjelaskan sedikit apa yang sebenarnya kau ketahui?" Tiba-tiba, Otsutsuki memutar lehernya secara tidak wajar dan menatap Boruto dengan sudut pandang yang aneh. Gerakan itu membuat Boruto terkejut. Tanpa ragu, ia segera mencabut Shiden dari tubuh lawan dan melompat mundur untuk menjaga jarak. Pada saat yang sama, jutaan Otsutsuki yang berada di bawah mulai bergerak cepat dan terbang ke arah Boruto, memenuhi langit dalam jumlah yang sulit diterima akal. Melihat situasi itu, Boruto langsung menggunakan Taiju Kage Bunshin no Jutsu. Puluhan klon muncul mengelilinginya, lalu secara bersamaan mereka mengeluarkan jutsu petir untuk menghadang gelombang musuh. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Makhluk-makhluk aneh itu dengan mudah menyerap serangan petir tersebut, seolah-olah jutsu itu tidak memberi dampak berarti. Menyadari hal itu, para Bunshin Boruto segera mengubah strategi. Mereka mengaktifkan mode Cakra Kurama dan masing-masing menembakkan biju Dama secara serentak. Ledakan besar pun terjadi, memaksa pasukan Otsutsuki terhempas dan memberi celah sesaat di medan pertempuran. Memanfaatkan momen tersebut, tubuh asli Boruto langsung terbang lebih tinggi ke langit, menjauh dari pusat kerumunan musuh. Dengan napas yang sedikit berat, Boruto berkata kepada Kurama, "Sepertinya apa yang dikatakan kakek memang benar. Tidak peduli seberapa kuat aku, menghadapi jutaan makhluk seperti ini secara langsung sangat tidak masuk akal." Terlebih lagi, tubuh asli Otsutsuki itu sekarang dijaga ketat setelah serangan kejutanku tadi. Kurama yang mendengar itu menjawab dengan suara tenang, "Kalau begitu, apakah kita harus mundur untuk sementara? Biju Dama tadi cukup efektif. Mereka tidak bisa menyerapnya semudah Jutsu Raiton milikmu." Boruto terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku belum memutuskan untuk pergi sepenuhnya. Ada satu tempat yang ingin aku tuju sekarang juga. Selain itu, kekuatan mata ini semakin menarik perhatianku, terutama saat warnanya berubah seperti tadi." Setelah mengatakan hal itu, Boruto membuat segel tangan dan mengubah setiap bunshinnya menjadi batang-batang besi panjang. Batang-batang itu disusun rapat membentuk pagar besar, bertujuan untuk menghalangi pergerakan para Otsutsuki yang mengejarnya. Namun rencana itu tidak sepenuhnya berhasil. Beberapa makhluk Otsutsuki ternyata mampu terbang dan melewati pagar besi tersebut. Mereka terus mengejar Boruto dari berbagai arah, memaksa Boruto tetap waspada sambil melesat lebih jauh ke langit, bersiap menghadapi pertarungan yang masih jauh dari kata selesai. Saat itu, Kurama mulai merasa penasaran dengan rencana yang ada di kepala Boruto. Dengan suara berat ia berkata, "Boruto, aku ingin tahu apa sebenarnya yang sedang kau pikirkan. Kondisi dunia sekarang sudah tidak menyisakan tempat tersembunyi lagi. Hampir semua wilayah sudah hancur dan berubah menjadi tanah kosong. Menurutku tidak ada lokasi yang benar-benar aman untuk kita tuju." Mendengar itu, Boruto menjawab dengan nada lebih santai, "Tenang saja, Kurama. Jangan terlalu membuat suasana jadi tegang, nanti semangatku malah hilang. Kita belum benar-benar memastikan semuanya. Aku ingin memastikan satu tempat terlebih dahulu. Aku akan menuju ke reruntuhan klan Uzumaki. Aku berharap masih ada sesuatu yang tersisa di sana." Kurama terdiam sesaat, lalu bertanya dengan nada heran, "Reruntuhan klan Uzumaki? Dari mana kau bisa tahu tentang tempat itu, apalagi di kondisi seperti sekarang?" Boruto langsung menjawab tanpa ragu, "Saat aku bersama Koji dulu,
Dia sudah memperkirakan situasi ini akan terjadi. Dengan kata pemantau miliknya, dia menggambarkan kondisi dunia yang hancur seperti ini. Dia juga sudah menandai beberapa lokasi misterius yang harus kudatangi jika keadaan terburuk benar-benar terjadi. Salah satu tempat itu adalah lokasi klan Uzumaki. Boruto kemudian menambahkan, sebenarnya aku ingin mengajak kakek Minato ikut bersamaku, tapi itu justru akan merepotkan. Dia tidak bisa bergerak bebas di udara seperti ini. Setelah mengatakan itu, Boruto melemparkan beberapa shuriken ke arah bawah, menandai bahwa jarak menuju lokasi tujuan sudah cukup dekat. Namun di saat yang sama, ia menyadari bahwa makhluk parasit yang tadi masih mengejarnya belum sepenuhnya hilang. Tanpa membuang waktu, Boruto membentuk rasengan berukuran kecil yang dilapisi energi biju Dama, lalu menembakkannya ke arah makhluk tersebut. Serangan itu mengenai sasaran dengan tepat. Makhluk parasit itu langsung terhempas ke bawah dan kehilangan kemampuan untuk mengejar Boruto. Merasa situasi sudah cukup aman, Boruto segera turun ke permukaan. Begitu mendarat, ia langsung menggunakan Kuchiyose no Jutsu. Dari dalam tanah muncul lapisan cakra merah berukuran besar yang menyebar dan membentuk penghalang pelindung di area sekitarnya. Kurama yang menyaksikan hal itu berkata, sepertinya itu Kekai baru. Menarik juga. Tapi sejauh yang kulihat, di tempat ini tidak ada apa-apa selain tanah kosong. Mendengar ucapan itu, Boruto tidak langsung menjawab. Ia justru membentuk segel tangan lain dan menggunakan Jutsu Doton. Tubuhnya perlahan masuk ke dalam tanah dan bergerak ke bawah, menembus lapisan bumi yang keras. Sesampainya di bawah tanah, Boruto langsung melihat pemandangan yang mengejutkan. Di hadapannya terdapat banyak topeng dengan bentuk mengerikan, tersusun rapi dan memenuhi ruangan. Boruto mengenali topeng-topeng itu sebagai topeng yang dulu pernah digunakan Orochimaru saat mengaktifkan Edo Tensei Parakage. Melihat itu, Boruto berkata dengan suara pelan, sesuai dengan apa yang dikatakan Koji kepadaku dulu. Tempat ini benar-benar aman, bahkan ketika guncangan besar terjadi di atas. Akhirnya aku berhasil sampai ke sini. Tempat ini adalah lokasi tersembunyinya jutsu-jutsu rahasia milik klan Uzumaki yang telah lama tertidur. Kurama lalu bertanya dengan nada ragu, jadi apa sebenarnya yang ingin kau lakukan di tempat ini? Apakah kekuatan lama seperti ini masih bisa berguna dalam kondisi sekarang? Aku tidak bermaksud meremehkan, tapi menurutku usaha ini bisa saja sia-sia. Boruto menatap topeng-topeng di depannya dan menjawab dengan tenang, saat ini, aku mampu meningkatkan kekuatan jutsu sederhana hingga berkali-kali lipat dari biasanya. Itulah alasan utama aku datang ke sini. Dengan kondisi seperti sekarang, jutsu-jutsu klan Uzumaki justru bisa menjadi kunci. Ia menoleh sedikit seolah berbicara pada Kurama, lalu melanjutkan, aku rasa kau sudah mengerti kemana arah rencanaku. Setelah mengatakan hal itu, Boruto melangkah maju perlahan dan mendekati deretan topeng Shinigami yang berdiri di hadapannya, bersiap membangkitkan kekuatan tersembunyi yang telah lama tertidur. Boruto mengambil salah satu topeng itu dengan hati-hati, lalu menatapnya beberapa saat sebelum berkata, saat aku memegangnya, aku bisa merasakan aura cakra yang sangat kuat di dalam topeng ini. Tekanannya terasa jelas dan berbeda dari jutsu biasa. Ini benar-benar mengesankan. Sepertinya orang-orang sebelumku memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Mendengar ucapan itu, Kurama langsung memperingatkannya dengan nada serius, jangan terlalu terbawa perasaan, Boruto. Tempat ini bukan tempat yang aman. Aku menyarankanmu untuk berhati-hati dan tidak menggunakan sesuatu yang belum sepenuhnya kau pahami cara kerjanya, karena kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Boruto mengangguk pelan dan menjawab, aku paham maksudmu. Lagi pula, ini bukan kekuatan yang sedang kucari sekarang. Topeng ini lebih berkaitan dengan cara membangkitkan dewa kematian Shiki Fujin. Kekuatan itu memang luar biasa dan sangat menakutkan, tetapi untuk kondisi pertarungan saat ini, aku rasa kekuatan seperti itu tidak akan terlalu efektif. Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto mengubah pandangannya dengan mengaktifkan Byakugan. Dengan penglihatan itu, ia melihat ada aliran cakra yang tidak biasa, tersembunyi di balik dinding tanah di hadapannya. Tanpa ragu, Boruto melangkah maju dan menghantam dinding tersebut hingga hancur. Dari balik reruntuhan tanah, terlihat sebuah kertas segel kecil yang menempel rapi di permukaan batu. Boruto mendekatinya perlahan, lalu menyentuh kertas itu dengan ujung jarinya. Seketika, sebuah mantra Kuchiyose no Jutsu berwarna biru menyebar dari pijakan kakinya dan membentuk pola yang rumit di lantai.
Pada saat yang hampir bersamaan, topeng Shinigami yang tersimpan di jubah Boruto tiba-tiba terjatuh, lalu menghilang seolah ditarik oleh mantra tersebut. Melihat kejadian itu, Boruto segera mundur beberapa langkah sambil berkata, "Tunggu sebentar. Apa ini semacam jebakan?" Sejauh ini tidak ada tanda serangan atau bahaya yang langsung mengancam, tapi yang barusan terjadi jelas bukan hal biasa. Mantra itu terasa seperti sebuah formula. "Kurama, apakah kau tahu sesuatu tentang ini?" Kurama terdiam sesaat sebelum menjawab, "Ini juga pertama kalinya aku melihat mekanisme seperti ini secara langsung. Namun aku tidak terkejut. Klan Uzumaki memang terkenal memiliki teknik penyegelan yang sangat rumit dan kuat di masa lalu. Bahkan Shodaime dulu bisa mengendalikanku menggunakan jutsu klan tersebut. Tetaplah waspada, kemungkinan besar ini adalah semacam sistem pengaman yang dibuat untuk melindungi tempat ini." Boruto menatap kembali area di sekitarnya, lalu berkata dengan nada tertarik, "Tapi ada satu hal yang aneh. Topeng yang tadi kuambil menghilang begitu saja setelah terjatuh. Ini semakin membuatku yakin kalau tempat ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Aku bisa merasakannya, ada sesuatu di sini yang akan membuat kita terkejut." Belum sempat ia melanjutkan, suara dentuman keras tiba-tiba terdengar dari atas tanah. Getarannya terasa kuat, dan tak lama kemudian Boruto menyadari bahwa makhluk-makhluk aneh dalam jumlah yang tidak masuk akal telah menemukan lokasinya. Mereka memaksa masuk dan mulai menghancurkan kekai pelindung yang sebelumnya ia buat. Dengan nada kesal, Boruto berkata, "Sial, mereka benar-benar tidak tahu waktu." Padahal ini baru saja menjadi menarik. Kurama langsung membalas dengan suara tegas, "Jangan meremehkan situasinya. Jika mereka berhasil menembus penghalang itu dan masuk sepenuhnya ke sini, kau akan terkepung. Di ruang sempit seperti ini, kau tidak akan punya banyak pilihan untuk melarikan diri." Boruto menghela napas sebentar lalu menjawab, "Baik, aku mengerti. Aku akan membuat mereka menjauh untuk sementara." Setelah itu, Boruto merapatkan kedua tangannya dan memusatkan cakranya. Sebuah bola kecil berwarna hitam terbentuk di telapak tangannya, berputar perlahan dengan tekanan yang terasa sangat padat. Tanpa ragu, ia melepaskan bola itu ke arah atas tanah yang menjadi pijakannya saat ini. Beberapa saat kemudian, Boruto berkata dengan suara tenang namun penuh keyakinan, "Chibaku Tensei no Jutsu, KAI." Tidak lama kemudian, Boruto mengaktifkan jutsu Chibaku Tensei dari dalam ruang bawah tanah. Cakra yang ia lepaskan segera menyebar ke atas permukaan, lalu membentuk gaya tarik dan tolakan yang kuat. Makhluk-makhluk aneh di atas tanah langsung terseret tanpa bisa melawan. Tubuh mereka terangkat dan tertarik menuju pusat jutsu tersebut. Tanah, batu, dan puing-puing desa yang sudah hancur ikut terangkat, lalu menyatu membentuk bongkahan batu raksasa yang terus membesar. Bahkan Kurama yang menyaksikan pemandangan itu hanya bisa terdiam sesaat, karena cara Boruto menggunakan Chibaku Tensei dari posisi seperti ini terasa tidak biasa dan cukup cerdik. Kurama kemudian berkata, "Kau benar-benar menggunakan jutsu itu dari bawah tanah dan menjadikannya jangkar untuk menarik seluruh area di atas. Itu bukan hal yang mudah dilakukan. Dengan cara ini, kau berhasil menyingkirkan semua makhluk menyebalkan itu dalam satu langkah." Boruto memperhatikan pergerakan batu raksasa di atas sambil menghela napas ringan, lalu berkata, "Sepertinya aku membuatnya terlalu besar. Aku hanya berharap bongkahan itu tidak merusak struktur ruangan bawah tanah ini. Akan sangat merepotkan kalau tempat ini ikut runtuh." Kurama mengamati getaran yang masih terasa di sekitar mereka, lalu menjawab dengan nada waspada, "Bukan hanya itu masalahnya. Dengan jutsu sebesar ini, kau juga menciptakan sumber cakra yang sangat mencolok. Otsutsuki itu kemungkinan besar bisa langsung mengetahui posisi pastimu. Kita seharusnya segera pergi dari sini dan menjauh sebelum mereka datang." Boruto menggeleng pelan dan membalas, "Tunggu sebentar. Aku belum selesai di sini. Aku sedang menunggu sesuatu yang ada tepat di depan kita. Lihatlah, sinar biru dari mantra Kuchiyose itu masih belum menghilang. Rasanya seperti ada sesuatu yang akan muncul dari sana. Aku memang tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, tapi Koji pernah mengatakan bahwa roh asli Shikifujin mungkin akan menemuiku secara langsung. Walaupun aku sendiri masih ragu apakah itu benar-benar akan terjadi." Mendengar itu, Kurama mendengus pelan lalu berkata, "Ternyata pria menyebalkan itu memang benar-benar bisa melihat kemungkinan masa depan, meskipun caranya selalu merepotkan. Kalau memang ini pilihanmu, aku harap penantian ini memberi kita sesuatu yang sepadan."
Teknik penyegelan milik klan Uzumaki dan Shiki Fujin selalu memiliki nilai tersendiri. Belum lama Kurama menyelesaikan ucapannya, dari pusat mantra Kuchiyose berwarna biru itu tiba-tiba muncul asap hitam pekat yang menyebar ke seluruh ruangan. Dari balik asap tersebut, topeng yang sebelumnya menghilang perlahan muncul kembali, kali ini disertai dengan wujud tubuh besar yang terbentuk dengan jelas di hadapan Boruto. Boruto menatap sosok itu tanpa mundur selangkah pun, lalu berkata dengan suara tenang namun penuh kesiapan, "Akhirnya kau benar-benar muncul. Sejak tadi aku menunggu momen ini. Sekarang, mari kita lihat apa sebenarnya yang ingin kau tunjukkan padaku." Asap hitam itu perlahan menipis, memperlihatkan wujud makhluk besar yang berdiri tepat di depan Boruto. Tubuhnya tinggi menjulang, diselimuti aura dingin yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Topeng putih dengan pola hitam menutupi wajahnya, sementara mata kosong di balik topeng itu seolah menatap langsung ke arah Boruto tanpa berkedip. Tanah di bawah kaki makhluk itu retak halus, menandakan tekanan cakra yang dilepaskannya tidak bisa dianggap ringan. Boruto mengatur napasnya dan mengencangkan genggaman tangan kanannya. "Jadi kau memang ada di sini," katanya dengan suara datar namun tegas. "Kalau kau adalah Shiki Fujin yang sebenarnya, maka aku ingin bicara. Aku tidak datang untuk bertarung tanpa alasan." Makhluk itu tidak langsung menjawab. Ia mengangkat salah satu tangannya perlahan, lalu suara berat dan dalam terdengar menggema di seluruh ruangan. "Manusia yang membawa jidan, kau melangkah terlalu jauh ke tempat yang seharusnya sudah terkubur oleh waktu. Banyak yang datang dengan niat memanfaatkan kekuatanku, dan semuanya berakhir sama." Kurama yang berada di dalam Boruto langsung berkata dengan nada waspada, "Boruto, jangan lengah. Tekanan cakra makhluk ini berbeda. Ini bukan sekadar sisa kekuatan jutsu." Boruto mengangguk tipis dan melangkah satu langkah ke depan. "Aku tidak berniat memanfaatkanmu secara sepihak," ujarnya. "Aku hanya ingin tahu. Dunia di atas sudah hampir hancur. Otsutsuki dengan jumlah yang tidak masuk akal sudah bergerak. Kalau aku tidak mendapatkan kekuatan atau cara untuk melawan mereka, semuanya akan berakhir." Shiki Fujin menurunkan tangannya dan sedikit memiringkan kepalanya. "Kau berbicara tentang kehancuran, tetapi kau sendiri adalah pemicunya. Mata di tubuhmu itu bukan anugerah biasa. Ia menarik kehancuran dan harapan sekaligus." Boruto mengepalkan giginya. "Aku sudah mendengar itu berkali-kali. Tapi aku tidak punya pilihan selain terus melangkah. Kalau aku berhenti, mereka akan membantai semua orang yang tersisa." Shiki Fujin tiba-tiba mengayunkan lengannya ke samping. Tanpa peringatan, beberapa rantai cakra muncul dari udara dan melesat cepat ke arah Boruto. Boruto langsung melompat ke belakang sambil membentuk segel tangan. "Raiton, Shiden." Petir menyambar dari tangannya, menghantam rantai-rantai itu dan membuatnya terhempas ke dinding tanah. Kurama bersuara, "Dia menguji reaksimu. Jangan terpancing emosi." Boruto mendarat dengan satu lutut menyentuh tanah, lalu berdiri kembali. "Kalau memang ingin mengujiku, katakan saja," katanya. "Aku tidak datang ke sini untuk mati sia-sia." Shiki Fujin melangkah maju satu langkah. Setiap langkahnya membuat ruangan bergetar. "Untuk berbicara tentang kesepakatan, kau harus menunjukkan tekad. Banyak manusia mengaku ingin melindungi dunia, tapi runtuh saat dihadapkan pada rasa takut." Boruto menarik napas dalam-dalam, lalu membuka telapak tangannya. Cakra jidan berdenyut, warna kuning keemasan samar terlihat di matanya. "Kalau begitu, lihat sendiri. Aku tidak akan lari." Tanpa aba-aba, Shiki Fujin menghilang dari pandangan. Boruto langsung memutar tubuhnya, merasakan pergerakan cakra di belakangnya. Sebuah tebasan besar hampir mengenai punggungnya, tapi Boruto melompat ke atas dan memantulkan dirinya ke dinding. "Cepat sekali," gumamnya. Ia membentuk beberapa kage bunshin yang segera menyebar ke berbagai arah. Dua bunshin maju menyerang dengan rasengan kecil, sementara yang lain bersiap dengan jutsu penyegel sederhana. Shiki Fujin mengayunkan lengannya dan menghancurkan dua bunshin sekaligus, tubuh mereka lenyap menjadi asap. Namun saat itu juga,
Segel yang disiapkan Boruto aktif dan membentuk lingkaran cahaya di lantai. Kurama berkata cepat, "Bagus, kau memaksanya tetap di satu titik." Boruto melompat turun dan mendarat di depan Shiki Fujin. "Aku tahu segel ini tidak akan menahanmu lama," katanya. "Tapi ini cukup untuk membuatmu mau mendengar." Shiki Fujin menatap lingkaran segel di bawah kakinya. "Menarik. Kau menggabungkan pola segel Uzumaki dengan cakra mata itu. Ini bukan sekadar tiruan." "Karena aku tidak berniat menirunya," jawab Boruto. "Aku ingin menciptakan caraku sendiri." Segel itu mulai retak, lalu pecah sepenuhnya. Shiki Fujin berdiri bebas kembali, tetapi kali ini ia tidak langsung menyerang. "Baiklah," katanya. "Katakan apa yang kau inginkan." Boruto mengendurkan sedikit sikap bertahannya. "Aku ingin kekuatan penyegelan yang bisa bekerja berkali-kali, bukan dengan harga nyawa. Aku tahu Shiki Fujin biasanya menuntut pengorbanan, tapi dunia saat ini tidak punya ruang untuk harga seperti itu." Shiki Fujin terdiam cukup lama. Aura di sekitarnya berfluktuasi. "Kau meminta sesuatu yang melawan hukum yang sudah ada sejak lama." Kurama menambahkan, "Boruto, hati-hati dengan kesepakatan makhluk seperti ini. Setiap kata punya konsekuensi." Boruto mengangguk pelan. "Aku mengerti. Tapi aku siap menanggung akibatnya, selama bukan orang lain yang dikorbankan." Shiki Fujin akhirnya mengangkat tangannya dan menunjuk mata Boruto. "Jigan milikmu adalah kuncinya. Dengan mata itu, kau bisa melihat batas antara jiwa dan tubuh. Jika kau mampu menahan keseimbangannya, kau bisa menggunakan sebagian kekuatanku tanpa memanggilku sepenuhnya." Boruto terkejut. "Jadi itu mungkin?" "Mungkin," jawab Shiki Fujin. "Tapi risikonya tetap ada. Jika kau gagal mengendalikan keseimbangan itu, jiwamu akan terkoyak perlahan." Boruto menatap lantai sejenak, lalu mengangkat kepalanya lagi. "Kalau itu satu-satunya jalan, aku akan mencobanya." Shiki Fujin mengangkat kedua tangannya. Simbol-simbol segel kuno muncul di udara dan perlahan bergerak mendekati Boruto. "Kalau begitu, bertahanlah. Ini bukan pelatihan. Ini ujian." Kurama bersuara dengan nada serius, "Boruto, fokus. Aku akan menahan aliran cakra di dalam, tapi sisanya terserah padamu." Boruto menutup matanya sesaat, lalu membukanya kembali dengan tatapan mantap. "Aku siap." Segel-segel itu menembus tubuh Boruto, membuatnya terhuyung. Rasa dingin dan tekanan berat langsung menyerangnya dari dalam. Boruto mengerang tertahan, namun tetap berdiri. Ia mengatur aliran cakranya, memaksa Jigan tetap stabil. Tanah di sekeliling mereka bergetar, menandakan proses itu jauh dari aman. Shiki Fujin mengamati tanpa campur tangan. "Jika kau bertahan, kekuatan ini akan menjadi milikmu. Jika tidak, tempat ini akan menjadi kuburanmu." Boruto menggertakkan giginya. "Aku tidak akan jatuh di sini," katanya lirih namun penuh tekad. Cahaya keemasan dari mata Boruto semakin terang, bercampur dengan simbol segel yang berputar di sekeliling tubuhnya. Ujian itu masih berlangsung, dan hasilnya akan menentukan apakah Boruto benar-benar siap menghadapi bencana yang menantinya di atas permukaan.